Halo, selamat pagi kawan-kawan. Ini hari beta dulu bercerita dengan satu perempuan muda Kota Soe yang begini, mantap. Untuk kalau beta suka kenal, tapi banyak yang belum kenal, ketemu kenal dan dengan mam tua, beta panggil dia mam tua supaya jangan terlalu formal-formal amat tuh. Tapi sebelum itu buka masker. Halo Kak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak Randi, apa kabar Kak? Kabar leko-leko. Leko-leko, Tuhan ya, kok leko-leko. Ya, kita langsung saya Kak. Siap. Orang kan kebanyakan baru tahu tuh. Jadi, saudara Kak, nama lengkap dan nama panggilan ini siapa? Oh ya, baik. Jadi, saya nama lengkapnya Jenny Yuce Matan, Esut MSI. Esut MSI ya? Ya. Jadi nama panggilan saya Yuce. Yuce. Nah, kalau di rumah biasa panggilnya Uce. Uce. Terus kalau teman-teman yang dekat biasanya sering panggil C, begitu. Bernama banyak ya? Nama banyak. Tapi yang lebih familiar itu Yuce. Yuce ya. Nah, kalau misalkan di kampus, saya sering dipanggil Ibu Jenny. Jadi Ibu biasanya ketika kalau misalkan ada mahasiswa yang konsultasi ke rumah, sering kewalahan. Karena kalau tanya Ibu Jenny ke rumah di yang mana, pasti kalau tanya tetangga contoh Ibu Jenny yang mana. Betul lah, nama banyak lah. Nah, kalau misalnya sebut marga, oh di sini hanya ada Ibu Yuce. Ibu Yuce. Nah, baru arahkanlah ke rumah, gitu. Oke, bela ditanya, karena tadi kakak bilang mahasiswa kalau konsultasi cari nama setengah mana. Berarti kakak ini dosen? Iya. Dosen di? Dosen. Di mana? Kampus apa? Saya dosen di STKIP Nusa Timur. STKIP Nusa Timur Soe. Oke. Iya. Kakak kerja sana berapa lama? Oh? Beta kebetulan kerja mengabdi di STKIP Nusa Timur dari 2017 awal. 4 tahun nah? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Di sana kakak mengajar mata kuliah apa? Oh. Ini kalau misalkan bicara soal mata kuliah banyak. Banyak, oh iya. Ada berapa mata kuliah? Di situ ada pembagian mata kuliah yang mana disesuaikan dengan kita punya latar belakang pendidikan. Oke, siap. Di situ program studi ada 2 program studi Kak di STKIP Nusa Timur. 2 program studi ya? Program studi itu program studi PAUD dengan program studi PGSD. Jadi kebetulan saya di program studi PAUD. Begitu, Kak. Karena kan basic saya latar belakang pendidikan saya itu kan sarjana kehutanan, kemudian S2-nya Magister Sains, tapi fokus ke administrasi pemerintahan daerah. Nah, bertolak belakang tentunya dengan bertolak belakang dengan satunya dunia kerja saat ini. Tapi beruntungnya karena setiap pembagian mata kuliah itu sesuaikan dengan kita lebih memilih mata kuliah umum. Jadi saya mengajar mata kuliah umum gitu. Jadi kalau misalkan mata kuliah yang lebih spesifik PGSD atau PAUD itu kasih ke teman-teman yang latar belakang SPD ya, supaya satu garis lurus dengan ini program studi. Oke, mantap. Kakak bertanya lah, karena kan beberapa waktu yang lalu kayaknya masih dalam tahun beta lihat di media nih, kakak pun nama agak sedikit muncul di media terus kan melihat di situ ada pengakuan sebagai rektor, kok ketua kalau salah tuh. Itu dia mencerita karena mana kan? Iya, ketua Kak. Ketua. Jadi kalau untuk program perguruan tinggi itu jabatannya disebut rektor. Rektor ya. Untuk sekolah tinggi disebut ketua. Oh, betul juga tahu tuh. Iya, seperti itu Kak. Jadi betul beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 1 Mei 2021 kemarin kami mengadakan pergantian badan pengurus. Dari situ saya dipilih untuk menjabat sebagai ketua atau pimpinan STKIP Nusa Timur. Itu Kak, untuk menggantikan ketua yang lama waktu lalu Bapak Julius Amtiran. Nah, kebetulan Bapak Julius Amtiran itu waktu lalu menjabat juga sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan. Nah, ini kami bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Malaikat Anugerah. Nah, aturan yang sekarang itu bahwa ketua yayasan tidak boleh merangkap sebagai ketua perguruan tinggi. Rangkap jabatan tidak boleh. Tidak boleh rangkap jabatan. Jadi jalannya adalah pergantian badan pengurus baru dengan termasuk kepemimpinan itu tadi Kak. Maka dipilihlah Ibu Yuce jadi ketua. Jadi ketua. Begitu. Oke, baik, mantap. Kakak, kan kakak semenjak dari bulan Mei kemarin 1 Mei ya. 1 Mei sampai hari hampir merdeka 17 Agustus toh. Nah, kira-kira program-program kerja seperti apa yang kakak akan terapkan dan mungkin sudah jalan ya, kan kita sudah tahu toh. Mungkin sudah jalan yang kakak rasa akan bawa perubahan di STKIP.
Ya, bicara soal program ini Kak, tentunya semua namanya seorang pemimpin mempunyai program-program tersendiri selama dia menjabat sebagai pemimpin seperti itu. Nah, di masa kepemimpinan saya ini tentunya belum begitu banyak program yang kami terapkan, baru dalam proses perencanaan. Jadi kami di situ, saya bersama teman-teman yang lain sementara menyusun strategi, terus menyusun rencana-rencana menyangkut dengan kegiatan atau apa sih yang harus kita lakukan, yang kita benahi untuk perbaikan kemajuan sedikit Nusa Timur. Nah, itu sudah ada dalam kami punya agenda, kami punya konsep itu Kak. Karena apa? Saya pikir bahwa setiap kepemimpinan punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, dari kekurangan itu yang perlu untuk kita tingkatkan, sementara kelebihannya itu yang perlu untuk menjadi contoh motivasi untuk lanjutkan, peningkatan ke arah lebih baik. Ke arah lebih baik, seperti itu Kak. Mantap. Kakak, di apa? Lokasi kampusnya di mana? Jadi saat ini kami STKIP Nusa Timur sementara membangun di lokasinya di Batu Putih, tepatnya di Desa Oibobo, RT 4 RW 3. Begitu ya? Batu Putih. Jadi Batu Putih. Di Batu Putih. Jadi kan kawan-kawan yang kebetulan di pertigaan juga arah Kupang, Soe, Keva, Tembo bisa semua, dari Malaka juga bisa jadi yang pertama SMA atau rencana mau kuliah, langsung saya dekat-dekat di pertigaan di Batu Putih sini. Betul. Iya toh Kak? Iya. Ini langsung dari Ibu Ketua nih, jadi Ibu Ketua sekalian kasih tahu memang. Iya. Jadi sini juga kami ke depan itu program-program seperti apa tadi Kak, itu salah satunya ini. Kami punya sempat sekarang ada membuat konsep seperti koperasi. Koperasi. Yang mana kalau misalkan ada teman-teman atau anak-anak orang tua yang ekonominya lemah, mungkin kita bantu dengan koperasi. Jadi dalam pembayaran registrasi bisa bersamaan dengan teman-teman yang lain, tapi mungkin sistemnya ini lewat koperasi itu tadi, gitu Kak. Jadi kita saling membantu tuh Kak. Apalagi dengan keadaan kondisi saat ini, pandemi seperti ini juga pasti yang lain mengalami kesulitan, kendala finansial itu pasti. Jadi ya itu kita saling membantu. Ya, saling membantu itu tidak salah kan. Beta mau tanya lah Kak. Iya. Kan sekarang pandemi, semua sekolah, universitas, hampir semua gelar sistem pembelajaran daring. Apalagi sekarang ada PPKM sampai tanggal 24 Agustus toh. 24 Agustus. Nah, di STKIP Nusa Timur sendiri itu berlaku ke sana. Maksudnya pembelajaran secara daring atau tatap muka atau kunjungan dosen atau bagaimana? Iya, jadi sistem daring ini tetap digunakan di STKIP Nusa Timur. Tetap daring ya? Iya, kita memenuhi peraturan yang berlaku. Jadi apabila memang ada 1-2 kegiatan memang harusnya untuk tatap muka, kita tatap muka, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol itu pasti. Iya, seperti itu. Hanya memang kendala-kendala yang kami alami di lapangan seperti daring itu tadi Kak, bahwa ada beberapa kendala yang saya pikir tidak dialami oleh STKIP Nusa Timur saja, tapi di kampus-kampus yang lain, sekolah-sekolah yang lain juga mengalami kendala yang sama. Tentunya dalam hal penyampaian materi sepertinya itu kurang maksimal. Terus keterbatasan IT. Kemudian kendala jaringan misalnya, terus mungkin pulsa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan anak mahasiswa yang ada di luar dari kota Soe itu agak susah. Jadi kalau misalkan kita melakukan perkuliahan itu ada jeda waktu yang kira-kira ada sekitar 1-2 menit, 3 menit, yang sehingga batasan waktu tidak sesuai dengan yang jam kuliah yang sudah ditentukan. Iya, sudah ditentukan begitu. Jadi kalau misal kita belajar sudah penyampaian materi bla 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 bla, kemudian baru 1:00 ibu bisa tolong ulang. Itu repot. Itu repot. Jadi akhirnya sudah capek, baru tiba-tiba ulang lagi dari awal. Hal yang sama. Jadi itu saya berharap juga akhirnya ini pandemi cepat selesai supaya selanjutnya kita bisa hidup normal. Hidup normal. Kita maksudnya, bisa beraktivitas seperti biasa. Tatap muka lebih baik daripada daring, Kak? Iya, tatap muka lebih baik. Tatap muka ini kan kita sampai perlu mengulang. Kamu 1 kali aplikasi mengajar, kamu 1 kali semua langsung jadi kalau bisa misalkan ada kesulitan atau misalnya ada yang kurang paham atau bagaimana kan bisa langsung tanya atau bisa melibatkan semuanya aktif. Begitu, tidak hanya dosen yang aktif tapi mahasiswa pun juga aktif begitu. Jadi ke depan kalau misalkan kita bicara kembali ke program-program tadi Kak, pendidikan itu bahwa
ya harapan kami, saya bersama teman-teman yang lain, bahwa aturan tetap kita tegakkan. Kita buat kebijakan-kebijakan juga yang tidak merugikan siapapun di sini dalam ini lingkup Sivitas Akademika Institut Nusa Timur, agar ke depan setelah mungkin keluar dari STKIP Nusa Timur, istilahnya kita juga melahirkan generasi-generasi yang berkarakter, berintelektual, kemudian berkompeten, terus punya daya saing dengan kampus-kampus yang ada di luar, seperti itu. Betul. Dan saya pikir bahwa tidak perlu lagi lah kita pergi keluar jauh sana untuk cari ilmu, menimba ilmu di negeri seberang. Kita cari ilmu di negeri seberang, di luar pulau, tapi kembali ke sini kita terapkan kita punya ilmu ke masyarakat. Begitu. Jangan sampai kita pergi cari ilmu di sana, kemudian datang kita bersaing kembali dengan kita punya orang di sini. Betul. Begitu. Kita harus mampu menciptakan daya saing yang tinggi, memanfaatkan sumber daya yang ada supaya menciptakan kembali lapangan kerja. Ya, selain lapangan kerja juga menciptakan SDM di Kabupaten TTS. Selatan. Betul. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Beta sudah mulai paham. Nah, sekarang beta flashback sedikit ya. Iya. Pi dari awal kembali dari kakak awalnya begini. Kakak ini kan dosen latar belakang pendidikan kehutanan. Nah, situ administrasi negara, mengajar mata kuliah umum. Orang pikir pas nyambung, memang nyambung tuh, Kak. Iya. Tapi dia mencari tekan kok kakak sampai dosen. Cita-cita menjadi dosen atau apa, Kak? Iya, Kak. Jadi kalau bicara cita-cita ini pasti semua orang punya cita-cita. Menjadi dosen juga, terus untuk sampai kepada jabatan tertentu itu adalah sebuah ambisi dari tiap-tiap orang. Ya. Nah, bicara kembali soal cita-cita, kita waktu kecil SD, SMP, beta pernah cita-cita ingin jadi pendeta. Emang kali sekali. Ini ada susun renungan hari Minggu gereja. Iya, pimpin kebaktian. Jadi beta cita-cita pendeta. Kemudian sampai di SMA berubah sudah berubah lagi cita-cita. Kalau ini kayaknya beta pengen buka salon. Gitu. Jadi pas beta punya bapak tanya, lu mau kuliah di mana? Beta bilang beta mau kuliah. Mau salon, usaha ya? Beta mau usaha apa? Salon. Salon. Ya kan salon ini kan orang kan berpikir, wih salon dapat doi kesonde. Iya toh? Iya. Namanya orang tua juga pasti mau yang terbaik untuk anak-anak. Iya, mau yang terbaik untuk anak-anak gitu. Jadi sama bapak bilang, aduh, lu yang betul sah. Mau salon. Mau buat apa nantinya, bilang begitu. Jadi bilang sudah kalau begitu kita kuliah waktu itu PGRI 2006 yang beta tahu kampus di Soe itu PGRI. Oh, PGRI ya. Dan kak kuliah di Soe dulu. Jadi beta bilang, nah sudah kalau begitu beta kuliah di PGRI sah. Beta bilang jangan kuliah di PGRI, itu coba di Malang atau di mana. Jadi bapak tua sendiri yang sarankan untuk kalau bisa di luar lah. Luar daerah ya. Negeri seberang ya. Beta bilang aduh beta takut kalau kuliah sendiri sana. Ya betul, beta punya saudara yang kebetulan dia pengen kuliah di Malang, Ronald ya? Jadi beta bilang ya sudah kalau gitu tanya Ronald dia kuliah di mana, biar beta kuliah di situ juga. Sama-sama, tuh kan ada saudara. Kayak ikut-ikut saja gitu, Kak. Nah, Ronald ini setelah sampai di Malang, si Ronald pilih perawat, ingin ambil perawat. Sementara beta bingung mau ambil jurusan apa. Beta masih bingung ambil jurusan apa. Jadi waktu itu yang antar tuh beta punya mama, terus Ronald dia punya mama juga antar. Dua orang tua antar. Jadi sempat tanya-tanya ke telepon lagi ke sini, aduh ini mau ambil jurusan apa kira-kira perspektif sampai ke depan tuh. Prospek bagus tuh. Terus ada yang sarankan kehutanan. Tapi tetap fokus itu yang perawat itu. Jadi beta aduh beta bisa hitung-hitungan. Lagian perawat juga kita kurang suka. Sudah selek di hati. Tapi tidak apa-apa coba dulu nih. Tapi dalam hati aduh semoga saya lulus. Jadi kita sempat daftar di beberapa kampus di Malang sana. Kita sama dengan saudara yang tadi. Iya. Nah dia ini kan tinggi, Kak. Jadi lewat yang ukur. Iya. Sementara beta tarik napas. Tetap sudah sampai target. Sampai lalu syukur lah. Nah rata-rata yang diperlukan saya tinggi ya. badan. Tinggi badan. Sampai kita terima akhirnya. Terus Ronald juga sampai terima itu tes apa gitu sampai terima. Paling tinggi sudah lolos deh. Lolos. Jadi pakai opsi kedua.
kehutanan. Dua-dua ya? Lingkaran. Dia bilang dia ambil kehutanan. Dia bilang oh sudah. Tapi sebelum kehutanan kita bilang aduh ini ada matematik kosong deh, fisika kosong deh. Karena di kehutanan pasti ada hitung-hitungan pohon apa segala. Itu bikin repot. Bilang semua desanya ada. Bilang oh sudah kalau sana ada biar kehutanan bisa. Sama-sama lah kami juga masuk. Iya, toh makanya kan supaya ada kawan. Jadi pas masuk hari pertama kita kuliah, mata kuliah awal itu Kak fisika dan matematika. Nah, dihitung memang dari awal. Pizza subet tadi. Jadi puji Tuhan Kak dari yang itu dong tadi pelan-pelan menikmati penyesuaian itu selesai Kak dari teman di situ kita saling bantu akhirnya selesai. Kemudian untuk lanjut S2 juga Kak, kita sudah terbesit dalam beta benak untuk nanti lanjut S2. Soalnya ada. Tapi beta pengen kerja waktu itu. Pengen kerja ya? Iya, beta pengen kerja yang mana pekerjaan itu biasanya mau di Bata Kanan. Beta mau di Bata Kanan. Akhirnya karena beta masih nganggur, beta belum pulang kembali ke Soe. Tetap di Malang, stay Malang ya? Tetap di Malang, ada berapa bulan lah. Beta coba kerja, ada beta teman yang kebetulan waktu itu buka stand dia buka usaha. Iya, seperti konter. Oh, konter ya. Jadi beta ikut lah dengan dia. Nebeng lah. Nebeng berapa bulan beta punya teman. Waktu itu beta punya teman di Makassar. Kalau beta, lu mau kesana kerja di sini. Bilang kerja apa di Grafena. Kebetulan beta yang beta punya istri kerja di sini. Jadi kalau mau beta kalau bisa bantu lu 80% lah, 20%-nya lu kasih. Tembus di Makassar tapi. Jadi akhirnya udah oke lah kalau gitu karena kebetulan beta punya adik nomor 2 itu kan dia kuliah di Makassar. Di Makassar, oh. Terus beta punya Tojo betul di sana. Makassar. So ada keluarga lah di sana. Jadi soalnya pusing dari mau tinggal di Sapo. Begitu. Jadi beta akhirnya putuskan untuk ke Makassar. Sampai di Makassar beta ikut tes. Beta tes yang ke Gramedia. Grafena itu. Beta coba masuk ikut tes. Beta sudah lulus di psikolog. Oh sudah lah kalau begitu. Lulus lagi. Beta ikut tes CPNS, sudah lulus. Itu ada kalongan beta buat KTP domisili. KTP Makassar. Ikut sambil lulus. Kan sudah jadi bibi nih. Sudah bibi Kak. Oke, habis itu kebetulan waktu itu juga beta punya sementara lanjut punya studi di sana. Iya, S3. Oh, jadi S3. sudah selesai disertasi, dia bilang ke beta, "Cek, kalau lu mau, lu lanjut lagi lu punya S2 di sini daripada lu nganggur." Lalu tuh ini kalau mau lanjut S2 lagi susah sanggup lagi. Begitu. Sanggup kenapa? Beta sudah suka kehutanan. Bilang, "Sudah lu ambil jurusan lain saja, tidak harus kehutanan. Ya, sekiranya lu mampu lah." Gitu. Dia bilang, "Oke, kalau gitu boleh." Carilah brosur tentang kampus, jurusan. Brosur, ya kampus, jurusan segala macam. Beta lihat, ada di UIT, Universitas Indonesia Timur. UIT. Universitas Indonesia Timur. Jadi situ ada sarjana administrasi negara itu tadi. Administrasi negara ya? Administrasi negara, tapi lebih fokusnya ke administrasi pemerintahan. APD. Oke lah, iya APD. Jadi sudah beta lanjut di situ di UIT itu. Ambil jurusan itu dan fokus konsentrasi di APD gitu. Tapi bukan alat pelindung diri, toh kan? Ya sekarang itu APD itu alat pelindung diri. Begitu Kak. Jadi bicara soal dosen, itu yang beta punya niat untuk jadi pendeta, beta cita untuk jadi pendeta, buka salon, sekarang jadi dosen. Waktu selama kuliah berjalan, S2 nih? Langsung S2, beta lihat beta punya dosen yang penyampaian materi segala macam, kayaknya enak juga nih jadi dosen. Tertarik? Tertarik, ada punya ketertarikan jadi dosen. Cobalah, kalau misalkan bisa selesai pulang kayaknya beta coba jadi dosen. Jadi sudah dari situ sudah beta punya tekad untuk jadi dosen begitu Kak. Sudah selesai beta pulang 2014 beta kembali. Beta cobalah kasih masuk lamaran ke sini ke sana, mulai dari Unkris, Undana segala macam beta kasih masuk. Ke Undharma, Unimor juga 2 kali. Unimor Keva 2 kali. Karena beta punya jurusan di situ Kak, kehutanan ada di sana. Tapi tidak linear, beta punya S1 dengan S2 kan harus. Kecuali kakak S2 juga kehutanan baru bisa mengajar S1 toh. Jadi akhirnya caranya ke mana beta pikir nih ini kuliah ulang lah. Beta mau kuliah ulang ambil jurusan kehutanan ataukah beta ini S2-nya administrasi beta ambil S1 kuliah S1 lagi. Dengan uang lah ya. Nah, gitu. Waktu uang terus harus berpikiran lagi. Gitu Kak. Jadi sudah coba yang lain sambil istilahnya kayak batu loncatan gitu.
Nah, batu loncatnya apa kak? Beta jualan. Jual ya? Kembali lagi tujuan awal usaha. Iya, kembali ke awal. Beta jualan kue, beta jualan jagung goreng, jualan pakaian online, tas segala macam. Beta daftar diri jadi agen tiket, beta jualan tiket pesawat. Jadi kalau misalkan ada yang mau terbang ya, beta bantu. Nanti nomor HP beta taruh di bawah ya kak. Iya. Supaya nanti kalau mau pesan langsung kontak mertua. Iya, bisa. Jadi itu beta jualan segala macam sambil beta ada lowongan di mana beta kasih masuk. Ke dinas kehutanan juga beta sudah beberapa kali kasih masuk. Kabupaten punya tuh? Iya. Dinas kehutanan TTX. Jadi pokoknya ada lowongan di mana ada buka beta kasih masuk. Pantang menyerah. Dilihat buka beta kasih masuk. Tapi memang belum waktunya. Iya. Belum waktunya. Sudah cocok. Iya, jadi beta kadang bakal lain. Di rumah beta sempat tengkar dengan bapak tua di rumah, mama tua bilang, kalau misalkan kita begini, tapi buka salon sah. Makanya kalau usaha jalan mana beta jalan. Daripada beta ini kuliah S2 capek-capek. Kan masa lamaran sini sana ada panggilan. Bilang kembali lagi sini nanti enak padahal sore. Mama bilang sudah sabar berdoa dan bekerja. Ya, betul. Berdoa dan bekerja, semua ada waktu. Begitu. Waktu itu ada waktu yang terbaik ya. Jadi untuk ada posisi ini kak juga satu pergumulan karena beta bisa andalkan beta punya kekuatan sendiri. Beta punya kekuatan sendiri. Jadi caranya apa? Kita berdoa sambil berusaha. Jadi beta menyampaikan ke Tuhan, beta punya keinginan. Keluh kesah semua beta punya keinginan bahwa beta ingin seperti ini, sesuai dengan beta punya basic latar belakang pendidikan. Dengan ketertarikan dosen mengajar tadi. Dosen itu tadi kak. Jadi beta minta Tuhan beta ingin jadi dosen. Kira-kira ada kampus mana atau ini yang bisa terima beta. Dan terjawablah sudah kak. Jadi sering beta jual segala macam. Tiba-tiba ada beta punya tetangga kebetulan dia selesai dari Sedikit Nusa Timur. Dia sudah selesai, ya Sedikit Nusa Timur. Dia tanya kak, di situ ada buka lowongan kok. Dia bilang, oh iya kak, kalau saya salah ada butuh S2, begitu. Jadi nanti kita coba tanya ke beta punya dosen. Kalau misalkan butuh, nanti beta call kakak, ya. Berapa hari kemudian dia bilang bisa kak, coba kak kasih masuk kak punya berkas lamaran. Beta kasih masuk lah sudah. Kasih masuk, tiba-tiba beta kontak dari dia punya ketua sendiri. Ketua Pak Yulis Ampiran ini tadi kontak beta, kita langsung interview wawancara. Jadi beta sempat tanya ke Pak Ampiran, beta bilang Pak ini kira-kira bagaimana karena beta punya latar belakang pendidikan seperti ini. Kemudian beta harus mengajar di PJ PAUD. Ya. Terus Pak Ampiran bilang tidak masalah ibu karena kita di sini semua masing-masing dari latar belakang pendidikan yang beda-beda ya. Jadi nanti untuk pembagian mata kuliahnya ibu di mata kuliah umum saja gitu. Saya bilang oke Pak, kalau gitu kita bersedia, kita terima. Yang senang hati nih. Oke. Artinya Tuhan sudah jawab? Iya sudah jawab. Nah itu syukur sampai terhingga di situ Kak. betul. Terjawab sudah. Dia pikir bahwa ini sudahlah seiring berjalannya waktu. Beta pas baru mau mengajar itu Kak. Dimulai itu masalah waktu lalu. Ada beberapa polemik. Polemik kampus itu tuh. Iya. Jadi waktu itu Sedikit Nusa Timur yang mahasiswanya mencapai 600-an orang tuh Kak tiba-tiba langsung pecah ya? Pecah. Jadi istilahnya kita sekarang mulai lagi dari nol. Mulai dari nol. Dan mulai dari itu timbulnya masalah, persoalan segala macam. Kita juga sebenarnya imannya diuji. Betul. Kita tetap di sini atau kita cari tempat lain lagi. Tapi di situ kita coba bertahan bahwa kalau misalkan bukan kita yang mengajukan di Sedikit Nusa Timur siapa lagi. Nah ini kita sudah buang waktu begitu terlalu banyak. Kalau misalnya kita ke tempat satu kita penyesuaian ulang lagi. Dari awal tuh. Penyesuaian lagi. Jadi sudah beta dengan teman-teman yang lain kita sepakat komitmen untuk bertahan. Kita bertahan. Dan ternyata memang sampai titik ini bahwa ternyata kita punya pergumulan kita sia-sia jawab dengan adanya pergantian badan pengurus yang baru. Tentunya kita juga merubah punya manajemen internal kampus begitu. Kita harus menciptakan internal kampus yang baik, yang kondusif. Makanya dalam kampus tuh orang lihat wow, jadi kita disiksa ada punya daya tarik gitu. Daya tarik tersendiri begitu Pak. Jadi itu dia tadi bahwa dari beta punya pengalaman hidup bisa mengajarkan beta untuk sampai di sini supaya beta juga meskipun sudah ada di titik seperti ini beta jangan sekali-sekali lupa beta punya pengalaman waktu dari awal sampai di titik. Karena
segala sesuatu itu seketika dia akan menjadi lenyap ketika kita merasa angkuh atau sombong diri. Begitu Kak. Jadi untuk bicara mengenai jabatan atau kepemimpinan, beta pikir bahwa beta sudah merasa sedikit pun bangga dengan jabatan yang beta ada, karena beta merasa bahwa jabatan itu hanya titipan. Ya. Namun ketika beta berhasil sampai di titik ini, menduduki ini jabatan, itulah sebuah keberhasilan yang Tuhan kasih ke beta. Amin. Seperti itu Kak. Asli akui. Beta tanya sedikit Kak. Ya. Pas kakak tahu dipilih atau ditunjuk, kakak perasaan karena iya. Nano pasti. Nano pasti Kak. Dan Nano pasti. Intinya beta kaget. Kaget ya? Kaget karena selama kegiatan berjalan dari beta mengajar, dari awal beta mengajar sampai ada di sini, beta pernah ada terbesit bahwa beta akan harus jadi seperti ini. Beta akan jadi ketua. Pokoknya beta harus ambisi kalau beta jadi ketua. Karena seringkali kita punya orang-orang di sini nih Kak, dia merasa budayanya dia merasa bahwa dia berjasa. Iya. Jadi ingin berusaha itu ada. Jadi segala hal dipakai untuk kalau bisa jadi pemimpin. Iya, segala hal dipakai untuk kalau bisa sesuai dengan punya impian gitu Kak. Sementara kita sekarang kan sudah ada di zaman modern. Ya. Harusnya kan kita berpikir global gitu Kak. Nah seringkali orang berbicara global tapi pemikirannya masih lokal ya. Atau kata lain kampungan gitu. Jadi ketika beta dipilih, tentunya beta kaget Kak, karena beta punya diri, beta punya pribadi, beta tahu bahwa beta punya keterbatasan, masih banyak hal yang harus beta belajar, belum ada kesiapan sama sekali untuk menduduki jabatan, menjalankan ini tanggung jawab. Ya. Karena ini sebuah tanggung jawab yang besar gitu Kak. Ini kita memimpin bukan hanya memimpin, selain memimpin banyak orang, kita juga harus memimpin kita punya diri sendiri. Nah bagaimana kita bisa memimpin orang lain ketika kita tidak bisa menjadi pemimpin? Ya, betul. Begitu. Karena ketika kita menjadi pemimpin, kalau tidak bisa memimpin kita punya diri sendiri, berarti kita masih gagal. Gagal ya. Begitu. Jadi beta perasaan waktu itu kaget, takut juga pasti ada, takut karena nanti beta bisa buat ini kosong deh. Ya, betul. Begitu. Tapi yang membuat beta semangat, yang beta bisa memotivasi diri sendiri bahwa ketika beta ditunjuk, beta dipilih, berarti orang percaya dengan beta. Ada satu kelebihan yang orang lain memiliki ada di kakak. Iya. Jadi kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Ya, betul. Begitu Kak. Jadi ketika kita melayani dengan niat dan hati yang tulus, tentunya orang lain juga bisa memberikan percayaan kepada kita. Begitu ketika kita melayani dengan suatu ambisi yang tinggi, tentunya itu juga akan menjadi cambuk buat kita sendiri. Bisa saja kita ada di posisi itu, bisa saja juga kita ditentang dari posisi itu. Jadi kita biar berjalanlah seperti air mengalir begitu. Kalau misalkan memang sudah saatnya dan waktu Tuhan bahwa memang kita ada posisi itu, pasti kita ada seperti itu tanpa kita menggeserkan orang lain. Betul. Begitu. Karena sekarang kalau untuk bicara jabatan, cukup kita cari kaki, cari tangan, cari muka, pasti dapat itu jabatan. Soalnya mau cari apa Kak? Iya. Soal kaki, tangan, muka semua. Iya. Kita cari muka dan kita punya atasan, pasti kita bisa ada di jabatan itu. Iya. Tapi untuk apa Kak? Kita harus sesuaikan juga dengan kita punya kemampuan. Jangan ambisi kita lebih tinggi tapi tidak sesuaikan dengan kita punya kemampuan seperti itu. Dan untuk menjadi pimpinan juga Kak, beta berpikir bahwa kita juga harus mempunyai sesuatu yang lebih dari kita punya karyawan atau anggota. Ya. Karena kalau misalkan maksudnya dalam hal pemikiran Kak, kalau kita tidak punya pemikiran lebih di bawah kita, bagaimana kita punya organisasinya akan berjalan. Karena itu kuncinya ada di pemimpin. Ya. Karena pemimpin kan motor penggerak. Ya. Karena kalau dia sudah menggerakkan di depan ini apa? Ini motor mau jalan, iya toh Kak? Kan semua otak ada di sini. Iya. Hanya sekarang tinggal bagaimana koordinasi dengan kawan-kawan sebagai apa? Rekan kerja, begitu. Jadi kita pikir bahwa tugas kepemimpinan itulah mengkoordinir dia punya karyawan. Iya. Nah, mulai dari punya kinerja dan segala macam. Jadi kita harus saling bekerja sama. Saling bekerja sama, karena kalau misalkan kita bentuk tim tapi yang kerja hanya ketua, bagaimana bisa jalan? Atau misalkan kita bentuk tim tapi yang kerjanya karyawan, bagaimana bisa jalan? Jadi masing-masing harus dikerjakan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Iya, seperti itu. Mantap. Supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, berbicara kembali ke program tadi. Program kerja itu tadi Kak. Strategi visi misi kita harus menyatukan visi misi kita
dengan ide-ide yang sudah kita buat, kita harus terapkan. Nah, kalau misalnya kita hanya bicara soal visi, misi, ide-ide dan program-program segala macam tapi tidak berjalan, tentunya kita punya kampus juga ya vakum. Jalan di tempat. Mau maju tidak maju, mundur tidak mundur. Begitu. Terakhir ya jadi malas. Iya. Nah, kalau misalnya kita menciptakan iklim kerja yang bagus. Iklim kerja yang bagus, tentunya kita berprestasi. Selain berprestasi, bisa memberikan semangat antara dosen juga dan mahasiswa. Betul. Nah, ke depan juga saya sudah memberikan kebijakan, sudah membuat aturan bahwa ada tata tertib dosen, ada juga tata tertib mahasiswa. Jadi jangan kita dosen yang membuat tata tertib bagi mahasiswa, tapi kita sendiri antara dosen tidak ada tata tertib. Ya, melanggar kembali. Iya, melanggar kembali. Nah, bagaimana itu contohnya dari pemimpin itu tadi, Kak. Kalau misalkan pemimpin on time, otomatis pemimpin karang juga pasti akan ikut. Begitu. Dan kalau misalnya semua dosen kompak dengan menjalankan aturan yang ada, pasti mahasiswa juga mengikuti. Begitu. Nah, kalau misalkan pemimpin tidak memberikan teladan yang baik, bagaimana dia punya karyawan, mahasiswa semua akan bisa mengikuti. Dia punya jejak seperti itu, Kak. Jadi itu masuk dalam kita punya strategi dan program kerja ke depan, bahwa saya akan memberikan reward bagi penghargaan. Memberikan penghargaan bagi saya punya dosen karyawan yang kinerjanya bagus. Itu supaya memberikan motivasi semangat buat teman-teman yang lain. Itu juga dengan mahasiswa. Betul. Ada beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu, juga beasiswa yang berprestasi. Itu merupakan suatu penghargaan buat mereka. Itu maksudnya kan gitu. Sebagai daya tarik juga, karena kan kebanyakan ada banyak yang kita tahu orang yang sudah mampu tapi kemampuan belajar tinggi. Iya. Nah, ini mungkin salah satu sekolah tinggi yang ada kawan-kawan mungkin di luar sana minta maaf yang ekonominya mungkin kurang bisa menjangkau untuk kuliah. Ini di SOES ada, jadi perlu repot-repot sampai di luar negeri, luar daerah atau Kupang, sampai masih kos lah, apa segala macam. Di SOES tinggal di rumah, kuliah di rumah. Iya. Soal pakai bongbong ojek lah, ya. Keadaan seperti ini kita manfaatkan pandemi kita punya waktu yang ada di sini, Kak. Jadi sangat perlu kita buang-buang anggaran untuk pulang, begitu. Jadi cukup saya untuk mungkin transportasi ya. Fotokopi. Ya, itu pasti kan untuk belajar kita harus full data, bahan ajar, itu pasti nah. Ya, itu kan kalau dulu orang kuliah harus hitung itu. Iya. Namanya sekolah kan butuh biaya, Kak. Biaya. Untuk melangsungkan hidup juga tidak butuh hanya bicara. Harus juga dengan biaya. Betul. Nah, itu tadi, Kak. Jadi harapannya juga buat kita punya mahasiswa bahwa nanti ke depan kalau misalnya kita sudah KBM seperti biasa, harapannya bahwa ketika mereka keluar nanti menjadi seorang sarjana yang kreatif ya. Gitu. Jadi manfaatkan dia punya ilmu yang sudah didapat untuk menciptakan suatu hal baru. Satu hal baru. Kreativitas yang dimiliki itu menciptakan suatu nilai jual. Jadi jangan berpikir bahwa nanti lu sekolah sarjana untuk sebentar keluar jadi PNS. Banyak sekarang sarjana yang tidak jadi PNS. Betul. Tapi nyatanya bahwa dia sukses. Ya. Nah, itu dia manfaatkan dia punya skill, sumber daya manusia yang ada untuk mendapatkan sumber penghasilan. Ya, betul. Makanya dong kan sudah terpaku beta kuliah ini harus jadi ini. Tapi dong hanya mungkin kalau berpikir beta kuliah cari ilmu, keluar beta berinovasi, ciptakan lapangan kerja. Iya toh, Kak? Kan sudah terpaku harus keluar sesuai dengan ilmu kerja di sini toh. Iya. Jadi beta pikir intinya kita semangat mau belajar terus menerus, kita bisa kembangkan ketemu skill. Itu jadi nilai jual, daya tarik buat orang lain, Kak? Iya, daya tarik buat orang lain. Jadi pikir bahwa begini, Kak. Ketika kita ingin menjadi panutan, maka jadilah berguna. Ketika kita berguna, orang lain akan menjadikan kita sebagai motivasi. Seperti itu. Jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa ketika lu ingin terbang tinggi seperti elang, maka berhenti bermain dengan bebek dan ayam. Itu artinya menurut pendapatnya beta bahwa ketika beta ingin sampai kepada puncak yang tinggi, berarti beta juga harus stop beta punya kebiasaan buruk. Betul. Kebiasaan buruk seperti apa? Beta hanya habiskan waktu untuk hal-hal yang sangat penting, bermanfaat. Atau mungkin beta sehari-hari beta hanya berkumpul dengan orang-orang yang setiap hari kita hanya misalnya game, atau misalnya kita
apalah seperti itu Kak. Pokoknya halal sumber manfaat. Sumber manfaat. Jadi itu dia, berhenti bermain dengan bebek dan ayam. Kalau itu lingkungan mempengaruhi kita punya perilaku. Perilaku ya. Kemudian orang-orang yang tidak bersifat tidak membangun itu mempengaruhi kita punya pola pikir, mindset. Dia kita punya mindset. Jadi ketika kita milih orang-orang yang berkompeten, hari-hari kita ya, misalnya begini Kak, kita duduk sama-sama dengan orang yang hanya itu saja, otomatis kita hanya bahas itu saja. Pikiran juga tentang itu saja. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang berintelektual misalnya atau dari dunia kerja yang berbeda-beda, itu menambah pengalaman dan wawasan ya, betul. Mantap. Karena kita di dunia kerja, khususnya di dunia pendidikan, beta pribadi berpikir bahwa beta hanya tidak mentransfer pengetahuan, tapi beta berusaha untuk merubah mindset seseorang. Nah, ini kesempatan, keberuntungan buat beta ketika ada di jabatan yang diberikan kepercayaan ini. Kenapa Kak? Karena banyak hal yang belum beta tahu, beta harus belajar lagi untuk sebentar, kemudian beta transfer itu kepada beta punya mahasiswa, karyawan juga, kita punya teman-teman rekan, dosen juga mahasiswa. Jadi kita harus belajar betul kan? Tiap hari ini perkembangan ada sana. Iya, jadi bukan puncak karir. Iya betul. Tapi karya berkelanjutan. Iya. Kita tidak berhenti berkarya. Atau karir ini tidak hanya cukup sampai di sini. Kita bukan hanya jenjang karir, tapi ini karir yang berkelanjutan. Bekerja, berkarya yang berkelanjutan. Iya betul. Sama kita di kaum untuk sangka harus jadi ini ketua kan, contoh besok kakak jadi bupati lah. Amin. Karena pernah caleg juga nama tua ini begini mah. Single factor Pak. Ya. Oke Kak, ini terakhir. Kakak punya cita-cita apa yang belum tercapai? Kakak punya harapan apa untuk dunia pendidikan di TTS? Itu dua. Bicara soal cita-cita Kak, beta pikir bahwa inilah beta punya cita-cita. Pesannya beta sudah di sini. Hanya tinggal bagaimananya beta belajar tambah lagi tuh Kak untuk meningkatkan lagi kualitas diri beta. Begitu. Jadi sebentar juga kita menjadi, setelah selesai dari jabatan ini kita juga pernah menjadi pemimpin yang berkarakter. Seperti itu. Kemudian harapan untuk pendidikan di TTS, bahwa sekarang di dunia pendidikan itu kita diperhadapkan dengan persaingan yang begitu banyak. Oleh karena itu harapannya beta bahwa ini kita perlu ada kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, juga dengan pemerintah daerah khususnya, terus masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mendukung pendidikan yang ada di Timur Tengah Selatan ini, agar supaya ke depan tidak perlu lagi kita punya anak-anak daerah ini pergi merantau cari ilmu di sana, tapi di sini sudah banyak loh orang-orang yang pintar, orang-orang yang berintelektual, yang berilmu tinggi. Nah itu kita belajar dari mereka, kita sama-sama bekerja sama untuk membangun TTS ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Contohnya Stikip Soe sekarang sudah mulai maju, banyak orang yang kenal Stikip Soe. Itu karena apa? Beta lihat bahwa memang di sana dosen-dosennya, dia punya pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang hebat semua Kak. Jadi itu pantut untuk kita jadikan motivasi contoh baik seperti itu. Betul. Mantap. Berarti kawan-kawan, kalau ingin terbang tinggi seperti elang, jangan terlalu lama bermain dengan bebek di air. Itu saja. Makasih Kak. Iya Kak. Begitu. Salam sehat. Salam sehat.